meter, 430 meter di bawah permukaan air laut. 430 meter di bawah permukaan air laut. Itu tempat yang paling rendah dari seluruh dunia. Tempat yang paling rendah dari seluruh dunia. Oke, tentang Sungai Yordan, Bapak Ibu. Ini bonus ekstra. Nanti mungkin aku kasih sedikit penjelasan. Sekali lagi Bapak Ibu, Sungai Yordan mulai dari ujung yang paling utara di Israel. Di kaki Gunung Hermon, ya, berkumpul airnya dari 3 mata air dan Banyas Hasbani. Lalu 3 mata air jadi Sungai Yordan. Mulai dari ujung yang paling utara, tempat yang paling tinggi, turun. Sungai Yordan turun. Kenapa turun? Karena itu turun sampai tempat yang paling rendah dari seluruh dunia, Laut Mati. Sekali lagi, Laut Mati itu titik yang paling rendah dari seluruh dunia. Tidak ada tempat di seluruh dunia yang lebih rendah dari Laut Mati. 430 meter di bawah permukaan air laut. Tapi sebelum ke Laut Mati, Sungai Yordan masuk Danau Galilea. Di mana Danau Galilea? Coba lihat sebelah kiri, Bapak Ibu. Oh iya. Sebelah kiri ini Danau Galilea. Ini Danau Galilea. Sungai Yordan masuk dari ujung yang paling utara. Utara itu kiri. Dan dari ujung selatan, Sungai Yordan mengalir, turun. Sekali lagi, Sungai Yordan turun, ya, dari atas ke bawah atau ke tempat yang paling rendah. Karena setelah Laut Mati tidak ada tempat lebih rendah, tidak bisa turun lagi. Dan saudara-saudari, kita menuju ke tempat yang namanya Yardenit. Kita akan melihat Sungai Yordan mengalir dari Danau Galilea. Mengalir dari Danau Galilea. Tapi di mana Tuhan kita dibaptiskan atau lokasi yang asli? Saudara-saudari, tempat Yesus di mana dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, lokasinya dekat kota Yeriko atau di padang gurun Yehuda. Dari Gunung Nebo kemarin melihat Yeriko. Itu di mana, ya, ada Sungai Yordan, di mana bangsa Israel juga melintasi Sungai Yordan. Juga tempatnya itu tempat di mana Yohanes membaptiskan Tuhan kita. Itu lokasi yang asli. Tapi kenapa kita tidak pergi ke tempat itu? Saudara-saudari, karena daerah itu dulu kawasan militer, itu daerah konflik. Lalu pemerintah Israel dengan Kibbutz Yardenit, ya, dengan Kementerian Wisata memilih, ya, di mana Sungai Yordan mengalir dari Danau Galilea. Mengalir dari Danau Galilea. Tapi, saudara-saudari, airnya di mana Sungai Yordan mengalir dari Danau Galilea atau di lokasi di mana Tuhan Yesus dibaptiskan, airnya sama. Karena di tempat baptisan Yardenit bisa melihat Sungai Yordan. Juga kalau orang mau silam atau baptiskan atau rededikasi pembaruan janji baptis, boleh masuk. Ada tempat ganti baju, ada mandi, ya, bisa doa juga di daerah itu. Nanti kita akan juga doa di dekat Sungai Yordan, di mana Tuhan kita dibaptiskan. Bisa juga Bapak Ibu menyentuh airnya, ya, tapi airnya bukan buat minum, jangan diminum, ya. Airnya bukan buat minum. Apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus dibaptiskan? Roh Kudus turun di atas dia seperti burung merpati. Dan suara dari surga terdengar, ini anakku yang kukasihi, engkau berkenan hatiku. Itu terjadi di Sungai Yordan. Saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen yang mau jadi Kristen, yang mau terima Kristen, kita harus apa? Baptis. Baptisan itu kita seperti silam di Sungai Yordan. Kita mati tapi kita lahir baru. Tanpa dosa pertama, Bapak Ibu. Itu kepercayaan kita. Yang mau jadi Kristen harus terima. Tuhan kita kasih contoh buat kita. Yesus, dia tidak perlu baptis. Ya, karena dia Tuhan. Dia tidak ada dosa. Tapi dia kasih contoh buat kita yang mau lahir baru, yang mau jadi di surga atau dapat anugerah dari Tuhan, dia harus dibaptiskan. Dan kita akan melihat Sungai Yordan, saudara-saudari, di mana dia mengalir dari
Danau Galilea. Daerah ini, daerah Galilea, Danau Galilea, Sungai Yordan, Tiberias, mungkin sedikit panas. Sebabnya kita di bawah permukaan air laut. Dan Danau Galilea, ya, mempunyai 4 nama. Danau Galilea mempunyai 4 nama. Satu danau, tapi mempunyai 4 nama. Yang pertama yang terkenal, Danau Galilea. Kenapa Danau Galilea? Karena danau itu terletak di daerah Galilea. Di mana kita Bapak Ibu? Ini Galilea. Murid-muridnya Tuhan Yesus namanya orang Galilea. Coba lihat sebelah kanan, ini pohon mangga. Mana? Ini kanan. Ini pohon pendek, tapi buahnya besar Bapak Ibu. Semuanya mangga ini. Ya, pendek-pendek. Yang penting otak Bapak Ibu. Yang penting otak. Ya, bisa ini ingat waktu Raja Daud. Dia orang pendek. Ya? Dia tidak terlalu gede. Waktu dia membunuh Goliat. Goliat dia orang gede besar. Tapi mungkin otaknya kecil. Sedikit. Ya? Lalu Raja Daud jadi lebih pintar. Yang penting Bapak Ibu, otak. Ya. Oke. Danau Galilea sekali lagi. Danau Galilea mempunyai 4 nama. Danau Galilea. Yang kedua namanya Danau Tiberias. Ya, Tiberias. Hari ini kita akan makan siang di kota Tiberias, Bapak Ibu. Ikan Petrus. Kenapa namanya Danau Tiberias? Karena ada kota namanya kota Tiberias. Kota Tiberias dibangun oleh Herodes Antipas tahun 20 Masehi. Herodes Antipas anak Herodes Agung. Dan dia menamakan Tiberias untuk menghormati Kaisar Romawi. Nanti kita lihat dari kota Tiberias. Lalu Danau Galilea juga mempunyai nama Danau Tiberias. Satu danau, tapi mempunyai 4 nama. Danau Galilea dan Danau Tiberias. Karena ada kota Tiberias dekat Danau Galilea. Yang ketiga, saudara-saudari, namanya Danau Genesaret. Ini salah satu nama yang tersebut dalam Alkitab. Yesus naik perahu di mana? Dari Genesaret. Saudara-saudari, ini nama yang ketiga. Dan namanya yang keempat dalam bahasa Ibrani, Danau Kineret. Karena Danau Galilea bentuknya merupakan harpa. Harpa dalam bahasa Ibrani, kinor. Kinor jadi Kineret. Sekali lagi, danau ini mempunyai 4 nama. Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret, dan Danau Kineret dalam bahasa Ibrani. Berapa nama? Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita ini melanjutkan turun sampai Danau Galilea. Danau Galilea, Danau Tiberia, Danau Genesaret, Danau Kineret. Jadi ada 4 namanya. Satu lagi sebenarnya yang sama itu Danau Toba. No, ini bukan Danau Toba. Apa bedanya Danau Toba dari Danau Galilea? Danau Toba di tanah tinggi. Oke, Danau Toba lokasinya di Indonesia, Danau Tiberias lokasinya di tanah suci. Tanah suci. Ya. Ada persamaannya. Sama-sama danau. Masih tahu tak? Inatnya apa? Persamaan antara Apa? Danau Galilea Toba. dan Toba. Apa? Sama-sama dan- ikan mujair di dalamnya. Enggak. Itu ikan mujair di Indonesia, di sini ikan Petrus. Jenis ikan mujair sama. Gila. Berbeda. Kalau di sana namanya ikan nomensen Oke. itu. Apa bedanya juga? Yang ketiga, airnya. Ini danau yang airnya suci. Danau Toba bukan. Karena Yesus dia berjalan di atas air.
hari ini Bapak Ibu, saya rasa setelah berapa hari di Tanah Suci, ya, ini kesempatan. Nanti kita akan naik perahu. Dan selalu waktu kita naik perahu, ya seperti Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Nanti kita coba satu persatu berjalan di atas air. Kalau ada, Bapak Ibu, kalau ada iman, saya percaya semuanya bisa berjalan. Amin, amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, betul? Ya. Yang pertama, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Pasti bisa. Pasti bisa. Ini sebelah kiri sekarang. Kita menuju ke kiri, ke Danau Galilea. Sekali lagi, kita menuju ke tempat baptisan. Danau apa satu lagi? Yang Gesaret. Baru Geleret. Danau apa nak? Ya. Kineret. Oke, saudara-saudari sudah Kineret. hafal. Luar biasa grup ini. Kineret. Kinor. Kineret. Terus satu lagi nak? Genesaret. Darias. Iberias. Karena di jalan, di rambut jalan, kadang-kadang kita melihat, oh, Sea of Galilee, Sea of Kinneret, Sea of Gennesaret, Sea of Tiberias. Itu bukan 4 danau, satu. Ini. Kita sekarang bisa melihat Danau Galilea, Kinneret, Tiberias, Gennesaret juga. Kita ini tempat titik permukaan air laut, sea level. Ini, sekarang kita mulai turun, ya. Lalu dari 500 meter Nazaret terletak 500 meter di atas permukaan air laut. Ini kita sudah di permukaan air laut dan kita sekarang mulai turun dari permukaan air laut. Karena Danau Galilea terletak 220 meter di bawah permukaan air laut. Ini ujung selatan sebelah kanan. Dan dari sini Sungai Yordan mengalir. Kita menuju ke tempat baptisan yang namanya Yardeni. Apa itu Yardeni? Itu kibbutz. Saudara-saudari, ini salah satu istimewa tempat permukiman orang Yahudi yang sangat unik di Israel saja. Di seluruh dunia tidak ada tempat yang pakai istilah nama kibbutz kecuali Israel. Di Indonesia ada kota, ada kampung, ada desa, sama juga di sini. Tapi ada satu unik yang istimewa di Israel, itu namanya kibbutz. Itu bahasa Ibrani. Kata kibbutz itu dari bahasa Ibrani. Apa artinya kibbutz? Kata kibbutz artinya bersamaan. Persamaan. Apa artinya persamaan? Itu artinya Bapak Ibu, mereka tinggal bersama-sama, kerja bersama-sama, ya. Tanah itu milik semuanya, ya. Apalagi gajian, ya pendapatan, ya, dibagikan antara anggota-anggota yang tinggal di dalam kibbutz. Itu kooperasi, sharing mereka. Lalu kibbutz itu tempat di mana orang Yahudi tinggal bersama-sama, kerja bersama-sama, dan hasilnya juga dibagikan antara orang yang tinggal di dalam kibbutz, antara anggota-anggota ya membership yang tinggal di dalam kibbutz. Itu sistemnya, ya saudara-saudari, mirip yang diambil dari Alkitab. Waktu Yesus naik ke surga dan murid-muridnya menerima Roh Kudus, kita tahu orang mulai menjual apa? Tanah, bawa uang, kasih kepada teman-teman, ya, saudara-saudara, saudari. Lalu saudara-saudari, ini sistemnya mirip bantuan, didasarkan oleh ekualitas. Artinya tidak ada perbedaan antara manusia, kecuali iman. Walaupun mungkin ada satu anggota dia mungkin ilmu dia terlalu tinggi, ada orang mungkin pelayan, porter, ya gembala, ada dokter, dosen, tapi semuanya sama. Gajian mereka mengumpulkan dan dibagikan antara anggota-anggota yang tinggal di dalam kibbutz. Tidak ada tanah yang milik pribadi. Rumah juga itu bukan milik pribadi, itu milik semua. Lalu didasarkan oleh ekualitas, equality, bersama-sama. Itu kibbutz, Bapak Ibu. Dan kibbutz, Bapak Ibu, didirikan sebelum negara Israel merdeka. Salah satu kibbutz, Bapak Ibu, pertama yang didirikan di Tanah Suci di Israel, itu namanya kibbutz Pikanya, dekat Yardenit atau dekat tempat baptisan. Itu kibbutz pertama dari tahun 1908.
Dan saudara-saudari, kibbutz didirikan sebelum negara Israel merdeka. Sekarang di seluruh Israel hampir ada 120 kibbutz. Dan di seluruh Israel, di utara, di selatan, di timur, di barat ada kibbutz. Nanti hari terakhir kita akan juga makan siang di kibbutz Yotvata, di ujung yang paling selatan dari Israel. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Selamat datang di kota Tiberias. Ini Danau Galilea Bapak Ibu. Ya, siap-siap Bapak Ibu, nanti siang sore kita coba berjalan di atas air. Amin. Jangan Ada banyak. iman, tidak ada mustahil. Ada iman? Ada, luar biasa Bapak Ku Ibu. berjalan di atas air. Jangan takut, nanti kalau takut tenggelam. Ini pohon kurma Bapak Ibu. Ini kurma. Sebelah kanan kurma, sebelah kiri kuburan Bapak Ibu. Kuburan. Ini kanan kurma Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang penting di sini, kalau Anda melihat kurma, mau beli kurma, ada buahnya, ada pohon kurma. Tidak ada produk macam beli di sini tapi dasarnya diimpor. Ini asli. Lalu kurma di sini dari sini, bukan diimpor dari luar negeri. Oke, Bapak Ibu, ketika kita tiba terminal di mana bis berhenti, baru kita mau ke tempat baptisan, kita akan lewat melalui toko yang dinominasi oleh Kibbutz Yardenit. Itu barang-barang di toko, barang Judaika orang Yahudi. Salah satu produk Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu, menorah. Menorah dengan 7 kaki dian, melambangkan Tuhan menciptakan manusia dalam 6 hari dan pada hari ke-7 istirahat. Itu tanda negara Israel. Dan juga ada menorah dengan 9 kaki dian. Itu Bapak Ibu untuk hari raya Hanukkah, pembaruan Bait Suci. Ketika Bait Suci dibersihkan oleh orang Yahudi, oleh Hasmonean dalam 8 hari, dan pada hari ke-9 istirahat, lalu hari raya Hanukkah namanya. Sekarang ketika bis belok kanan, lihat kiri. Ini sungai Yordan mengalir dari Danau Galilea sebelah kiri. Ini sungai Yordan. Lalu tempat ini Bapak Ibu, walaupun dinominasi oleh kibbutz, oleh pemerintah Israel, antri masuk bebas, gratis. Kecuali kalau mau silam di Danau Galilea, di sungai Yordan, harus sewa ganti jubah harganya 15. Tapi grup kita tidak usah, tidak usah ganti karena tidak masuk sungai Yordan. Tapi kalau kita mau keluar, kita lewat melalui toko, itu barang Judaika, ada mezuzah. Mezuzah itu yang taruh di hotel, di pintu kamar di sebelah kanan, ada satu biji dari besi atau dari kayu, itu namanya mezuzah. Mezuzah itu Shema Israel.